Ya Allah, Engkau telah mengutus terang untuk memberi kehidupan bagi kami. Kami mohon, bangkitkan iman kami agar memiliki keberanian untuk berbagi hidup dan talenta kepada sama keluarga saudara yang berguna. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus terang yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Hendaknya kamu kaya dalam kelainan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap
Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya, dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit dan hampir mati. Datanglah dia dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang berribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah Injil Tuhan.
Jangan takut. Percaya saja. Ketika kita percaya, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat melakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mengandalkan Tuhan. Karena ternyata mengandalkan kekuatan manusia ada batasnya. Segala daya upaya manusia bisa dicapai, bisa diraih dengan apapun, kalau itu ada kesempatan dan ada sarananya. Tetapi perihal hidup, Tuhanlah yang berkuasa, bukan manusia. Peristiwa Injil hari ini mengajak kita sekalian untuk menyadari, hanya dalam iman semuanya terjadi. Iman berarti keberanian menyerahkan diri kepada Allah, sekalipun barangkali sudah tidak ada pengharapan apa-apa. Berkali-kali saya diminta malam hari, bahkan tengah malam, bahkan dibangunkan, Romo, tolong Romo ke rumah sakit. Ada apa? Tolong Romo bawa perminyakan orang sakit, karena sudah ada umat kami yang hampir mati, hampir meninggal. Saudara-saudari yang terkasih, dalam keadaan di mana segala daya upaya manusia sudah dilakukan dan ternyata tampaknya hasilnya sia-sia, seringkali baru manusia panggil Tuhan. Tapi ketika semua berjalan baik, aman, nyaman, damai dan tenang, semua terpenuhi, lupa Tuhan. Baru seringkali ketika ajal hampir datang, orang panggil Tuhan. Namun selama hidup dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan, di mana Tuhan kita letakkan? Di mana Tuhan kita libatkan? Dalam bacaan Injil hari ini, ada orang yang anak perempuannya hampir mati ketika dia datang kepada Yesus. Tapi ketika dia datang kepada Yesus dan bicara kepada Yesus, mengungkapkan keluh kesahnya, bukan hidup, malah anaknya sungguh mati. Karena ada kabar berita bahwa anakmu sudah mati. Kenapa mesti merepotkan guru? Pulang saja kita kuburkan. Tetapi Yesus mendengar itu dan mengatakan, jangan takut, percaya saja. Minggu yang lalu kita juga mendengar Yesus keluar di danau karena para murid takut gelombang, badai dan tofan. Jangan takut. Mengapa kalian tidak percaya? Saudara-saudari yang terkasih, dan lihatlah apa yang terjadi setelah Yesus datang. Yesus mengatakan, anak ini tidak mati, anak ini tidur. Anak ini tidur berarti tidak mati.
Dan Tuhan memang benar mengatakan sekalipun kamu mati di dunia ini, kamu akan tetap hidup selamanya kalau kamu percaya. Hidup hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Arti ada kehidupan kekal yang tidak sia-sia. Dan itu dimulai ketika manusia masih diberi kesempatan hidup sementara di dunia ini. Mari kita syukuri betapa luar biasa nikmat hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan menyelenggarakan hidup ini dengan luar biasa. Meskipun kita ini seringkali menanggapinya dengan biasa-biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tuhan mau agar kita bersyukur. Berhadapan dengan mukjizat, tidak banyak yang diikut sertakan dalam peristiwa itu. Ketika Yesus mengatakan anak ini tidak mati tetapi tidur, banyak orang mentertawakan. Dan orang yang mentertawakan ini diusir semua oleh Yesus. Tidak boleh ikut masuk menyaksikan mukjizat. Tertawa itu sehat, tapi mentertawakan itu kurang ajar. Tertawa itu sehat, seperti tadi kita tertawa. Kita tertawa tadi memperpanjang usia loh. Maka tertawa terus. Tapi tertawa dengan alasan kalau tidak ada alasan kita. Tertawalah. Tapi jangan saling mentertawakan. Karena mentertawakan berarti melecehkan, mengecilkan orang, menghina orang, tidak percaya kepada orang, menyepelekan orang, menganggap rendah orang. Dan orang-orang yang mentertawakan Yesus tak pernah akan kebagian mukjizat itu. Melihat pun tidak, apalagi kebagian. Mereka diusir keluar. Dan yang dibawa hanya Yakobus, Petrus, Yohanes, dan 2 orang tua dari anak itu. Saudara-saudari yang terkasih, hati yang tertawa, sukacita, ini hati yang penuh dengan rahmat. Tetapi hati yang mentertawakan, ini hati penuh kebencian. Hati yang penuh kedengkian, hati yang penuh kegelapan. Dan Tuhan tidak bisa menembus hati seperti ini, karena sudah terlanjur ada benteng tertutup yang tidak memungkinkan Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan ketika masuk ke kamar anak perempuan itu, Yesus memegang tangan anak itu dan mengatakan, "Talitaku, bangunlah hai anak." Dan dia bangun, hidup kembali. Hari ini kita tidak hanya dipegang tangan kita oleh Yesus, bukan hanya dijamah, tetapi kita akan menyambut dan memasukkan Yesus ke dalam tubuh kita, menjadi satu dengan hidup kita, tanpa bisa dipisahkan lagi. Saudara-saudari yang terkasih, betapa luar biasanya kedatangan Yesus bukan hanya menjamah kita, tetapi masuk ke dalam diri ini, ke dalam tubuh ini, ke dalam pribadi yang berdosa ini, dan mau tinggal tetap di dalamnya. Maka ambil bagian dalam perayaan Kudus Ekaristi, sungguh rahmat yang luar biasa. Dan semoga Anda sekalian merindukan saat seperti ini. Karena inilah saatnya setelah 1 minggu barangkali penat dan dahaga, letih lesu berbeban berat dengan macam-macam pikiran dan perbuatan aktivitas hidup dunia. Kita diajak untuk sejenak menyegarkan kembali hidup ini dengan bersatu dengan Yesus, sang sumber air yang menghidupkan. Agar dengan demikian laju perahu itu jelas. Tidak terus bertanya, oh kemana arah perahu? Oh kemana arah perahu? Ya mau kemana? Arahnya jelas, ke seberang laut, ke tanah terjanji, Yerusalem surga. Dan itu mesti ikut Yesus, sang jalan, kebenaran, dan hidup satu-satunya. Saudara-saudari yang terkasih dan seiman dalam Kristus Yesus, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup. Daya upaya manusia tentu penting. Segala usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh kesehatan,
maupun kesejahteraan hidup itu sangat-sangat penting. Tetapi mengandalkan Tuhan dalam hidup jauh lebih penting dari semuanya itu. Karena kekuatan dan usaha manusia ada batasnya, sementara kuasa Allah tidak ada batasnya. Saudara-saudari yang terkasih, satu hal yang penting, mari belajar untuk percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Nya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, ia tidak bertempat pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya dalam kudus gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Tuhan Yesus Kristus mengajak kita untuk percaya dan takut kepada Allah, agar kita memperoleh kehidupan yang sejati. Maka marilah kita panjatkan dengan mantap dan penuh iman doa-doa kita kepada Allah Bapa kita. Seluruh gereja, Allah Bapa Maha Baik, pimpinlah gerejamu untuk berani terlibat dalam pembangunan masyarakat dan mau ambil bagian dalam kegembiraan serta harapan semua orang. Marilah kita mohon. Bagi daerah-daerah miskin, ya Bapa, dampingilah para pemimpin daerah-daerah miskin agar berhasil mengejar keterbelakangan mereka di bidang ekonomi dan teknik sehingga dapat memajukan kesejahteraan daerahnya. Marilah kita mohon. Bagi pemecahan masalah penderitaan, ya Bapa, terangilah para pelayan masyarakat agar mampu menemukan jalan yang tepat untuk mengatasi segala macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya Bapa, semoga perhatian dan upaya kami terhadap mereka yang sedang sakit membuat mereka melihat penyelenggaraan ilahi yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, sejak Engkau membangun gereja-Mu, Engkau pilih wanita-wanita unggul ke puncak Golgota dan bangkit. Engkau terus melanjutkan karya penyelamatan-Mu melalui wanita-wanita unggul. Hari ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada wanita Katolik Republik Indonesia pada hari ulang tahunnya yang ke-100. Banyak hal baik yang telah mereka lakukan demi gereja-Mu dan demi kemuliaan-Mu. Tuhan, sertai perjalanan kelompok ini, organisasi ini, agar bertumbuh, berkembang dalam nama-Mu. Dengan demikian nama-Mu semakin dimuliakan dan semakin banyak orang mengalami kasih-Mu melalui sapaan kasih ibu-ibu WKRI. Tuhan, pakai mereka sebagai tanda dan sarana sakramen yang hidup. Kami mohon. Demikian Bapa, doa-doa dan kerinduan kami yang kami sampaikan kepadamu, sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa
dan membawakan istri bapa dan suami ibu seumur hidupmu. Bersedia Bapak Ibu terus berjuang menjadi bapak ibu yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada Bapak dan Ibu, dan tetap mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati. Kami demikian mengucapkan janji kesetiaan Bapak dan Ibu di hadapan Allah dan umat sekalian yang hadir di sini.
Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Bahwa kami seluruhnya dimohon bersyukur pada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Tetap. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus orang penebus dari kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Putra. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah yang sudah kami tangkap karena dosa ketidaktaatan kami. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil bernyanyi. Kuduskanlah bersama tinggi dan bercurah agar bagi kami menjadi tubuh dan darah kebenaran Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan berperang sengsara dengan mereka, Dia mengambil dan sambil mengucap syukur Dia mengucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, yang diserahkan bagimu.
Mari mewariskan iman kita. Sambil mengalami panggilan dan Yesus kami mempersembahkan kepada Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau belajar dan program berbakti kepada dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ialah Tuhan dalam gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus Yesus, Uskup Agung Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius serta semua keluarga. Ialah anak-anakku yang pada hari ini Engkau dari dunia ini anak-anakku khususnya Sugiarto bin Sakari, Osman Sihaloko, Fabianus Rico Jalurino Malai, Marian Marcus Malau, Samuel Apiando Malau, Orlando Constantinus Cristiano S.C. Perkenankan mereka yang menjadi satu dengan keterangan dalam demikian juga menjadi serupa dengan dia dalam demikian. Ialah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan terbangkit dalam semua orang yang telah berpulang dalam Tuhan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Nya. Kami mohon kasih dalam semua agar kami terima dalam bagian abadi bersama saudara Ramadan yang muda sama Yusuf mengklaim para rasul suara kudus pada masa yang hidupnya dengan pada. Semoga kami membawakan dan terus memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus. Bersama Dia bagi muamalah yang berkuasa dan bersekutu dengan Roh Kudus, segala dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kami yang ada di surga,
kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari noda dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga telah bersabda kepada para rasul, dari yang tinggalkan bagi kami yang berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang Maha Kuasa besar ini. Berbahagia kita yang saat ini juga dalam perjalanan. Yesus Kristus yang akan kita sambut, melindungi kita sampai ke hidup yang Kita
Semoga kami makin kuat dalam iman dan dalam pengharapan dan berkembang dalam cinta kasih, sehingga pada saat ini nanti kami dapat melayani untuk menerima anugerah kebahagiaan kekal Allah dengan mengabarkan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita dengarkan pengumuman gereja. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pengumuman gereja. Pengumuman perkawinan diumumkan untuk kedua kali Athanasius Gabe Haryono Sinaga, putra dari Bapak Jasmin Laurentius Sinaga dan Ibu Rasmi Teresia Pintu Batu dari lingkungan Antonius, akan menikah dengan Esra Rotua Manihuru, putri dari almarhum Bapak J. Manihuru dan Ibu N. Boru Haloho dari lingkungan Gabriel. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan dari pasangan tersebut, wajib memberitahukannya pada pastor paroki. Pengumuman gereja. 1. Kursus Kitab Suci. Kursus Kitab Suci bersama Romo Paulus Sarmono SCY diadakan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pukul 19.30 bertempat di GSG Santo Aloysius. 2. Misa Inkulturasi Adat Jawa 1 Suro. Perayaan Ekaristi Inkulturasi Adat Jawa dalam rangka 1 Suro diadakan pada hari Minggu pagi tanggal 7 Juli 2024 pukul 7.30, dilanjutkan dengan acara kesenian kuda lumping dari lingkungan Agnes. Masing-masing lingkungan dapat berpartisipasi dalam acara dengan menyumbangkan jajanan pasar yang diserahkan kepada petugas sebelum perayaan Ekaristi. Umat dihimbau membawa botol minum pribadi untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. 3. Rekoleksi Pasupri. Rekoleksi Pasupri, Seksi Kerasulan Keluarga DPP akan mengadakan kegiatan rekoleksi keluarga dengan tema Keluarga Khusus. Sudah sejak zaman Yesus ada pergi, mereka sungguh-sungguh sangat berjasa dalam hal ini. Bahkan perempuan-perempuan yang mendapatkan sekian perempuan-perempuan lainnya diciptakan sebagai pribadi yang kuat. Kita berdoa dan terus berdoa agar hadirlah perempuan-perempuan yang kuat di dalam gereja, karena mereka juga yang akan menjadi
kekuatan dari karya Al-Quran melalui cara hidup mereka. 100 tahun perjalanan yang tidak asing, dan Tuhan setia terus generasi lepas generasi selalu saja orang baik yang Tuhan putus untuk bergabung dalam rumah ini. Terima kasih atas bakti ini kepada gereja, bukan hanya paroki ini, tetapi di seluruh keuskupan. Semoga Anda sekalian tetap setia di tengah berbagai macam perbedaan, pada kami tetap setia bersatu, karena hanya dalam kesatuan itu adalah kasih persaudaraan sejati, dan di sana Anda sekalian akan sanggup menjadi sakramen tanda dan sarana kehadiran Allah yang terus membangun gereja dan membangun dunia ini dan menyelamatkan manusia. Saya kami sudah dari paroki sampai Kamis. Saya akan ada komitmen untuk bersama-sama melepas bagian kepada siap. Semoga walaupun sebenarnya dari itu ada tugasnya, khususnya bagi kami para di sini yang masih harus berjuang dalam menghadapi dua umat dan kita tidak diakui. Sekarang kita berdoa Tuhan untuk semua rencana di masa depan.
yang terkasih, dan ada satu bapak, puji syukur kehadirat Tuhan karena sampai hari ini kita semua masih diberi kebahagiaan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan anggota WKRI di seluruh Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-100. 100 tahun bukanlah angka yang kecil, tetapi satu abad. Artinya harusnya kita berkembang dari organisasi yang mungkin dulu sederhana menjadi organisasi yang tahap demi tahap mengikuti perkembangan zaman. Sesuai dengan motto kita, bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia dalam bentuk yang paling sederhana. Semoga kita semakin dewasa dalam berpikir, bertindak, ya, sehingga kita mampu dilihat oleh orang dan menjadi contoh yang baik. Ya. Dan sebagai ungkapan syukur itu, kita bersama-sama akan, kalau bahasa Jawanya dahar kembul, makan bersama sebagai ungkapan kebersamaan kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada 100 tahun Sekretaris yang selalu mengingatkan saya. Bu Wakil Ketua Bu Munte, inilah sudah error ya, artinya sudah terlalu tuir, sudah harus diganti. Ya, yang selalu mendorong saya karena jujur saya ini orangnya pemalas. Untung ada Bu Munte yang selalu nge-push saya. Begitu juga Bu Lia sebagai sekretaris ini all out. Kadang jadi sopir, kadang sekretaris, tukang fotokopi, ya, tukang angkut-angkut, tukang pesen kalau ada acara, seksi konsumsi dan sebagainya. Ya. Allah, terima kasih Bu Lia. Semoga nggak capek, ya, karena semuanya pemalas. Dan Bu Partina sebagai bendahara ujung tombak kita. Bendahara itu memegang keuangan, harus galak, harus apa ya, bukan pelit ya, tapi segala sesuatu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kepengurusan ke depan, Ibu bisa belajar dari mungkin Bu Lia dan Bu Partina sebagai pengurus yang baik itu seperti apa ya, karena itu tetap harus estafet. Dan terima kasih khusus kepada Bu Sri yang jadi koordinator acara ulang tahun ke-100 tahun ini. Terima kasih, sukses semuanya ya, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Romo Budi yang telah mensupport kami. Dulunya kami sudah putus asa karena kelihatannya Romonya seperti semua, ternyata masih ada Romo Budi yang dikirim Tuhan kepada wanita-wanita cantik. Gimana ya? Grogi aku. Begitu juga Pak Dayan, si Komsos. Ya. Dulunya saya pikir paling ganteng. Kita ada dua saingan yang lain, Pak Yono dan Romo Budi. Ya, terima kasih kerjasamanya. Semoga ke depan kerjasama ini tetap terjalin. Ya, karena toh sebagai organisasi di dalam gereja kita memang harus bekerja sama, ya, bukan satu sub-sub yang terpisah-pisah. Terima kasih untuk itu. Dan mungkin diberkati dulu oleh Romo ya. Jam piro ini? Iya, tapi jam berapa ini? Aku tanyakan jam berapa? Lah, pertanyaan ini dari jawab, marah dulu mau Pak nih. Jam berapa ini? Masih bisa. Romo bisa Mendekat dia mau sebentar aja, nggak sampai 5 menit. Anak Bapa yang terima kasih, kembali kami mengucap juga kepadamu untuk semua berkat-Mu yang boleh kami terima. Ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia, jaga ibu yang kami juga akan mensyukuri semua itu dengan kami bersama. Untuk itu berkatilah segala apa yang telah ada di hadapan kami agar menjadi kami kekuatan dan kesehatan bagi kami semua.
Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Diberkatilah kita sekalian, Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bengkulu, semua daya upaya yang dipraktikkan dari persembahan untuk gereja dan semangat yang masih harus dimiliki agar tetap hadir menjadi sakramen dan tanda kehidupan Allah yang senantiasa membangun dan menyelamatkan. Juga mohon berkat untuk rencana-rencana baik ke depan, dan juga mohon berkat Tuhan atas makanan yang telah tersedia agar memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk mengabdi meluruhkan Tuhan melalui karya tugas pelayanan yang Tuhan serahkan dan percayakan kepada kita. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya,
Gereja Katolik Republik Indonesia, selamat ulang tahun yang ke-100, jayalah dan bersaksilah senantiasa, jadilah sakramen yang hidup tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Tuhan